Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaAllah semoga kita mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izinkan kami untuk menyampaikan sebuah kultum yang berjudul 5 langkah agar puasa berkualitas. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puasa adalah ibadah istimewa yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada batasan di dalam pahalanya seperti 10 atau sampai 700 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal Bani Adam itu dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, puasa itu bergantung kepada kualitasnya. Semakin baik kualitasnya, maka akan semakin tinggi pula di hadapan Allah nilainya. Begitupun sebaliknya, apabila nilai puasanya itu hanya sekedar menahan lapar dan haus, maka tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya sekedar menahan rasa lapar dan tidak mendapatkan apa-apa. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya supaya puasa ini bisa berkualitas. Lalu bagaimana cara supaya kita memiliki puasa yang berkualitas? Yang pertama, yakni kita harus ikhlas. Ikhlas di sini itu kita melaksanakan puasa hanya untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk meniatkan puasa hanya sekedar untuk ria, sombong-sombongan, ikut-ikutan, atau mungkin tidak berniat apa-apa hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang kedua, yakni meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, murtad, atau berniat untuk membatalkan puasa. Dan yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa itu sia-sia. Hendaknya ketika kita puasa, kita tidak hanya sekedar merasakan lapar dan juga haus, melainkan harus menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga telinga kita, menjaga hati kita, dan juga menjaga langkah kita supaya mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah melaksanakan hal-hal yang bermanfaat. Kebaikan dari seorang Islam yakni meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, sudah sepatutnya berpuasa itu tidak bermalas-malasan. Meskipun orang yang tertidur ketika puasanya itu beribadah, lalu bagaimana dengan orang yang mengamalkan segala ibadah yang Allah sukai? Nah, dan yang terakhir, supaya puasa kita berkualitas adalah memperbanyak amal soleh seperti membaca Al-Quran, berzikir, sholat, kemudian memperbanyak sedekah, bersolawat, dan lain sebagainya. Demikianlah supaya puasa ini berkualitas. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat zama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Sungguh rasa haus telah hilang dan kerongkongan telah basah dan pahala insyaallah telah ditetapkan.